Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD ATMI kelas 4 pelajaran Pendidikan Pancasila. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian ya, pada kesempatan kali ini kita masih di bab 1 ya. Bab 1 tentang proses perumusan dan penilaian dan nilai-nilai Pancasila. Tepatnya kita akan membahas di halaman 11 yaitu Ayo Jawab Kuis. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Pancasila kelas 4 ya. Langsung saja di sini ada 2 buah soal yang akan kita bahas adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 1, apakah ada usaha kecil yang dilakukan masyarakat di desa atau kelurahanmu? Nah, ini tentunya di desa ataupun kelurahan itu walaupun hanya beberapa pasti ada ya. Di tiap tempat itu pasti ada usaha-usaha kecil yang dilakukan masyarakat. Nah, misalnya aja penjual cilok. Nah, itu adalah salah satu usaha, salah satu contoh usaha ya. Usaha kecil ya. Misalnya lagi ada penjual gorengan ya, penjual nasi. Ya, entah itu nasi pecel atau apalah itu termasuk salah satu contoh usaha kecil. Nah, di sini sudah saya berikan contoh jawaban adik-adik sekalian ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 ya. Jawabannya ada. Nah, ini misalnya contoh usahanya ada budidaya ikan. Nah, misalnya budidaya ikan lele ya, walaupun hanya di dalam ember. Nah, kalau banyak itu juga termasuk salah satu usaha ya. Kemudian perkebunan sayur mayur. Nah, misalnya ini pakai perkebunan hidroponik. Ada yang berkebun selada mungkin, ada yang berkebun sawi. Nah, pakai hidroponik itu juga termasuk salah satu usaha ya. Kemudian ada toko kerajinan tangan. Ini juga merupakan contoh usaha. Dan yang keempat ini contohnya adalah koperasi ya. Koperasi itu juga termasuk salah satu usaha kecil ya di lingkungan desa ataupun kelurahan ya. Lanjut ke soal nomor 2. Apakah kamu pernah membeli hasil usaha mereka? Nah, kalau misalnya adik-adik sekalian diminta orang tua untuk belanja atau misalnya membeli cilok. Nah, itu juga berarti kalian pernah membeli hasil usaha ya. Ini saya kasih contoh pernah ya, misalnya disuruh membeli sayuran sama orang tua kita, sama ibu kita. Nah, itu untuk jawaban nomor 2 ya. Silahkan disesuaikan dengan apa yang sudah adik-adik sekalian lakukan ya. Pernah disuruh membeli apa atau pernah jajan apa, misalnya membeli kerajinan tangan, gantungan kunci misalnya seperti itu ya. Oke, untuk penjelasan soal Ayo Jawab Kuis halaman 11 saya rasa cukup sekian ya. Untuk penjelasan soal-soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.